ya, nggak terlalu jauh, dan awan sih masih bersahabat ya daerah sana. Oke, waktunya kita berangkat. Ayo, dadah dulu dong. Dadah. Oke guys, hari ini jam berapa nih? Jam 11. Cukup cepet amat jam 11 ya. Waktunya kita berangkat menuju ke Anyer. Udah lama banget ya kita nggak upload. Baru kali ini kita bikin lagi videonya. Oh, ini nih jalanan baru nih yang lagi dibikin. Buat apa namanya, underpass ini nih, Bitung. Jadi lebih lega ya. Iya, jadi setelah beberapa hari ini, sebelumnya itu hujan. Jadi baru pas kita banget, pas banget nggak hujan lagi nih waktu kita berangkat. Lihat tuh suasananya. Oh, ini jalanan udah pada dicor-corin ya, udah pada bagus. Jadi teman-teman nanti kalau pada mudik ya nggak perlu takut. Nggak perlu takut jalanan rusak. Tapi di sini masih ada yang rusak nih. Mana gitu, belum isi bensin lagi, masih 2 batang. Jadi estimasi kita untuk menuju ke mana, Anyer itu ya, kalau menurut Google Maps itu sekitar 2-3 jam. Tuh, jalanan udah pada dibeton-betonin. Kebetulan dengan banyak isunya perang Iran sama Amerika dan juga Israel, ini gue jadi bingung nih mau ngisi bensin, tapi bensin ini lagi ini nggak sih, maksudnya lagi panik buying nggak sih? Soalnya semalam gue pengen isi bensin Kak, tapi ya hujan mulu, jadi gue nggak sempet banget isi bensin. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan menuju arah Serang atau Merak, untuk yang teman-teman pada mau mudik, ya usahakan fokus ya, karena memang jalanan untuk daerah mana dari Bitung ini menuju ke Serang ini sepertinya banyak jalanan yang berlobang ya. Banyak jalanan-jalanan yang rusak juga sih. Tapi semoga semuanya sampai dengan selamat tanpa lecet sama sekali guys. Tapi kalau di Sabtu ini ya menuju ke arah Serang masih lumayan rame. Mungkin kalau Minggu agak sepi kali ya. Ini kalau Sabtu nih lumayan nih. Kayaknya masih banyak juga orang-orang yang pada masuk kerja kan. Oke, tadi sudah isi bensin sekitar 100.000 langsung full tank. Tapi realnya harusnya itu mungkin di 130 atau 140 baru benar-benar dia full tank. Oh, di sini ada BYD gede juga. Nah, jadi setelah kita lewat Citra, jalanan itu jadi lebih apa ya, lebih kosong daripada daerah Bitung ya, karena memang daerah Bitung itu industrinya lumayan banyak banget. Terus habis itu memang di daerah Bitung itu
jalanannya agak kecil ya, nggak selebar ini banget nih. Mirip-mirip sebenarnya, tapi untuk industrinya lebih padatan agak di sana gitu. Cuma nanti kalau misalkan di depan sana itu seharusnya sih industri juga makin banyak juga, karena memang Tangerang tuh apalagi kabupaten itu emang daerah industri semua. Semoga di perjalanan kali ini terang, nggak ada hujan sama sekali. Soalnya kalau hujan tuh males banget pakai jas hujannya, repot. Mana gitu nih motor baru dicuci kan. Ada mobil muter balik. Nah jadi memang di Jalan Raya Serang ini kalau nggak salah namanya Jalan Raya Serang, memang ini jalur truk ya, karena ini jalan nasional yang menghubungkan antar pulau. Jadi kalau misalnya kita kesana terus tuh kita bisa ke Lampung gitu kan, nyebrang ke Pelabuhan Bakauheni ya, Pelabuhan Merak. Nah memang kalau misalkan hari biasa, hari-hari kerja itu ya, daerah sini tuh jangan ditanya, macetnya bukan main. Oke, sekarang kita sudah sampai di ini nih, flyover apa ya? Flyover Balaraja apa flyover Kronco ya? Sekarang sudah jam 11.30, berarti kurang lebih udah setengah jam lah ya perjalanan kita udah nyampe sini. Ya lumayan cepat untuk menuju ke arah Serangnya. Tuh ini di mana-mana banyak banjir ya. Ada apa sih? Ini kayaknya ada yang ini dah. Kayaknya ada pipa bocor ya. Pipa pam. Tuh jalanannya santai. Tapi memang ada daerah becek seperti ini nih. Ini kayaknya apa sih? Gotnya mampet apa memang ada pipa bocor ya? Tuh di depan tuh. Banyak banget daerah-daerah yang banjir lokal gitu, padahal agak hujan. Oh iya, jadi kali ini gue touring bersama berapa ya? Kali ini kita berapa rombongan ya? 6 ya? Ya kita berenam. Oh ini kayaknya depan pasar deh. Ini kayaknya memang daerah-daerah yang fatal kalau kita lewat jam pulang kerja ya, kayak jam 5, jam 4 itu tuh di arah sini pasti macet banget. Soalnya ini banyak parkir motor pinggir, terus juga ada jualan-jualan. Ini sih udah dipastikan macet banget daerah sini. Oh, gue baru ingat ternyata daerah sini itu kayaknya deket apa ya? Dekat Samsat deh, dekat Samsatnya Kabupaten Tangerang. Karena kalau nggak salah gue pernah ngurus, kalau nggak salah dekat sini. Jadi memang ada jalanan-jalanan yang rusak sedikit gitu kan, karena mungkin si aspalnya itu karena air mulu jadinya ambles, ditambah truk-truk semua yang lewat sini yang tonasenya lumayan gede-gede. Tapi memang sehabis itu jalanan itu lurus lagi nih kayak gini nih, mulus gitu, nggak yang geradakan. Tapi memang kalau untuk ban-ban ataupun aspal, bukan aspal, ini beton ya. Nah kalau misalkan beton itu
temen-temen jangan terlalu kencang-kencang, karena memang kalau aspal tuh grip untuk ke ban tuh nggak terlalu, cengkramannya kurang gitu ya. Dan juga jalanannya lebih mengarah ke bumpy gitu. Jadi kalau teman-teman agak lumayan kenceng, nah itu agak harus dipelanin ya, karena lumayan ini jalanannya bumpy-nya lumayan. Tuh jalanannya kosong lagi. Terus ada mungkin juga daerah sini banyak pabrik yang libur kali ya kalau hari Sabtu Minggu tuh kebanyakan libur, paling ya lemburan sepertinya. Nah, terus sejauh ini so far masih nggak ada awan-awan hitam, cuman daerah ujung sana, daerah mana, Serang, Banten itu kayaknya agak-agak redup ya. Langitnya nggak biru cerah gitu. Langsung belok, kebiasaan banget ya, langsung belok begitu, langsung ke kiri. Oh iya teman-teman, gue baru ingat kenapa sekarang itu jam di mana ya, di Xmax gue ini jam 11.47 atau mau dekat-dekat jam 12 ya. Karena gue baru ingat pada waktu 2 hari yang lalu gue memang lagi posisinya ada pemasangan lampu baru ya, untuk lampu tembak. Gue baru ingat kalau misalkan kalau si X-Max ini ketika kita cabut min dan plus di aki itu udah dipastikan jam itu bakal ke reset jam dan tanggal kalau nggak salah. Makanya gue dari tadi barusan overthinking ya. Kok kayaknya gue tadi berangkat dari rumah jam 7, kok sekarang udah jam 12, kok cepet banget gitu kan, jam 11 kok cepet banget. Gue sampai bingung gitu kan. Ternyata gue baru ingat, ternyata memang keriset. Nah gue baru gitu. Sekarang kita sudah sampai Cikande dan perjalanan kita berarti sudah menempuh waktu 1 jam. Tapi tadi ngelihat di Google Maps kita masih 2 jam lagi, berarti bener ya, estimasi itu 3 jam lah maksimal. Nah, ya bener-bener nggak ada awan tuh. Dikit sih ada, cuman lebih banyak birunya gitu. Ya semoga aja tetep ya nggak kehujanan. Ya so far jalanannya gini-gini aja sih. Nah jadi kemarin gua sempet ngeliat ya di TikTok juga, banyak tuh orang-orang Tangerang ataupun dari Jabodetabek pada menuju ke daerah Bromo gitu. Nah sebenarnya gue pengen ikut tuh rombongan-rombongan seperti itu teman. Memang mereka berangkatnya itu nanti di hari H+1 Lebaran. Yang gue khawatirkan adalah ya macet ya, karena masih suasana Ramadan gitu kan. Jalanan pasti masih ramai banget tuh yang pada mudik arus-arus ke daerah Jawa sana. Makanya nanti mungkin gue bakal nyari waktu, kalau misalkan emang sekiranya mumpuni atau memang tidak terlalu macet di hari H gitu ya, di hari H Lebaran, mungkin ya bisa aja gitu gua gas menuju ke daerah Bromo, sekaligus melanjutkan wacana yang kemarin gua pengen juga ke Bali, jadi dari Bromo ke Bali gitu. Di sini truknya banyak banget. Dan kita sudah sampai di ini apa nih? Flyover apa ini? Bukan flyover ya, apa? Underpass ini ya. Ini apa ya? Tidur. Gelap.
jalanannya, jalanannya. Tadi kayak cuma rame-rame lancar, terus juga kayak ada macet-macet dikit karena pasar. Dan sekarang macetnya panjang kayaknya. Macetnya panjang nih, lumayan nih. Gak tahu ada macet apa kali ya. Oh, sudah sampai di Serang. Jadi perjalanan kita kurang lebih di 1 jam lagi kita sudah sampai di daerah Anyer. Cepet ya, nggak terlalu jauh. Dan awan sih masih bersahabat ya daerah sana ya, daerah kanan. Cuma kalau misalkan daerah kirinya itu ada beberapa awan hitam, dan di depan sana awannya lumayan menggumpal dan juga agak-agak gelap sedikit ya. Ya semoga kita sampai dulu ya, baru hujan nggak apa-apa deh. Tapi so far masih terang. Dan memang kalau untuk di bulan apa ini, bulan Maret tepatnya tanggal 7 kayaknya memang masih labil gitu ya untuk hujan dan cerahnya gitu. Karena masih musim penghujan juga sih kayaknya. Sampai Juni mungkin ya. Juni mungkin udah mulai panas kembali. Ya lebih ke ini ya, lebih ke stabil gitu, ada hujan, ada panasnya, tapi lebih cenderung banyak di panas gitu. Nah, tadi gua agak nyasar sedikit. Dan kalau dilihat temen gua ini baru menggunakan motor barunya, yaitu W-Moto. Jadi tampilannya udah beberapa bracket memang udah di custom juga sih sama dia. Karena untuk penyimpanan apa tadi dirijen ya. Nanti kita review lah ya, nanti kita review di laut sana di daerah Anyer. Jadi dia udah nambahin kayak semacam box, terus kemudian juga ada dirijen untuk bensin. Jadi tampilan W-Moto ini kan lebih mirip ke Honda CT ya, kayak ya motor-motor bebek yang adventure gitu, seri-seri cup-nya dari Honda gitu kan. Jadi kita review, kita lihat kayak gimana, dan kita bakal test ride juga nanti di sana. Kita sudah sampai di mana nih? Ini alun-alun bukan sih? Bukan ya? Oh, stasiun Serang tuh, dekat stasiun Serang. Jalanannya bagus nih. Oh, sekarang Serang tuh seperti ini ya sekarang ya. Udah, maksudnya dia bikin tema-tema kayak Jogja gitu ya, kayak di mana Malioboro gitu kan. Nah, tuh Maxim galau banget. Tuh, Royal baru. Enak ya, bagus ya, jalanannya tertata gitu. Jadi ini lebih mirip-mirip kayak di Asia Afrika gitu, Bandung. Oh iya, jadi gue mau sedikit cerita. Jadi kalau misalkan jadi kan waktu itu gue sempat ganti ban, dan karena bannya itu habis sebelah kiri kalau nggak salah, habis gitu kemakan gitu kan. Dan akhirnya gue berpikir bahwa mungkin ini shocknya mungkin gitu kan, makanya akhirnya gue rebound shocknya, terus habis itu gue ganti ini ban baru. Nah, setelah udah hampir berapa ini, udah hampir mungkin udah 10.000 kilometer gitu kayaknya deh. Nah, ternyata gua rasa ini bukan masalah dari shock, tapi lebih kepada lebih kepada komstir gitu kan. Komstir guanya yang udah lumayan kena. Jadi memang kalau misalkan gua lepas tangan, dia itu bakal ke kiri ngarahnya. Cuman kalau misalkan gua lagi jalan gitu, dia si stang ini bakal agak ngelawan gitu ke kanan gitu. That's why makanya gue berpikir bahwa ini kayaknya si komstir gitu kan.
gue bakal ganti komsir itu mungkin di hari Senin gue ganti komsir. Kita sudah dekat sama Anyer, jadi udah ada pelang apa namanya, Anyer, terus apa sih, banyak lah, Paneglang dan lain-lain tadi. Berarti ya setengah jam lagi kita sudah sampai. Berarti kita sudah mengendarai berapa tuh? Udah 2 jam setengah lah. Jadi memang kayaknya pas sih, sisa setengah jam lagi lah kita sudah sampai di Anyer. Ya cepat sih, nggak terlalu jauh ya ternyata ya dari Tangerang itu ke Anyer. Ya, cuma 2 jam setengah. Ini dia guys, view-nya kita sudah sampai. Itu dia. Mantap banget ya. Nice banget. Ini dia guys, view-nya kita sudah sampai. Jos, Jis. Kita sampai di mana? Kita sampai di Anyar. Anyar. Nih. Randy. Gak ada obat, gak ada obat. Siapa Ari ya? Apria tuh. Woi, kali Cisadane gede. Oh. Luas. Michael tuh. Mantap. Anyar. Nih. Ini berapa motor? Randy. Siapa Ari ya? Apria tuh. Cisadane gede. Olah ya. Luas. Oke guys. Tuh, Michael tuh. Sudah sampai. Mantap. Ini berapa motor? 6 motor. Hari ini nggak hujan sama sekali. Olah ya. Oke guys, kita sudah sampai. Hari ini nggak hujan sama sekali. Oke. Waktunya kita pulang. Setelah tadi kita santai-santai di itu ya, di Gazebos itu. Dan sekarang sudah jam 2 siang. Berarti waktunya kita pulang. Nah, tadi untuk biaya masuk ke sini itu sebesar 20.000. Dan juga untuk sewa apa namanya? Sewa gazebo-nya itu harusnya 50.000, tapi tadi bisa ditawar jadi 20.000. Ya, buat istirahat santai. Jadi overall perjalanannya nggak terlalu macet banget untuk di hari Sabtu. Dan tempatnya juga lumayan asik ya, sepi, nggak terlalu rame, nggak terlalu crowded. Dan di sini kayaknya ada ada hotel-hotel gitu tuh untuk tidur, cottage gitu lah. Siapa tahu ada yang mau bermalam kan. Berarti estimasi total ke sini kita itu sekitar 2,5 jam sampai 3 jam tadi ya. Ini namanya Pantai Pasir Putih Siri.
Oke. Dan ya seperti inilah Jalan Anyar yang biasanya kalau di weekend itu rame karena di hari libur, hari puasa ya, bulan Ramadan, jadi agak terlalu sepi. Mungkin kalau sore atau malam mungkin sini rame sih pada buka puasa kan.